Bos, di bulan Ramadan ini saatnya banyak berbuat amal. Dan jangan lupa memperbanyak ibadah ya bos. Ngomong-ngomong soal ibadah, peralatan sholat seperti sajadah jadi bagian penting kita punya saat kita sholat ya bos. Warna dan model juga beragam dan berkembang tiap tahunnya. Nggak heran, pebisnis sajadah ada aja bos. Salah satunya nih, Ibu Hira. Doi ini meneruskan bisnis sajadah milik ayahnya. Sejak tahun 2000, bisnis sajadah ini berkembang menjadi toko oleh-oleh perlengkapan haji dan umroh. Dan setelah diteruskan ke Bu Hira, toko oleh-oleh ini punya 13 cabang dan tersebar di Pulau Jawa. Doi menyebut toko oleh-olehnya terlengkap ya bos. Jadi cocok buat one stop shopping keperluan haji dan umroh maupun buat ibadah harian. Beberapa publik figur aja sampai datang kemari buat belanja bos. Mulai dari Tengku Wisnu, Dennis Lim, Sahrul Gunawan, sampai Anissa Rahma bos. Yuk kita ceki-ceki toko Bu Hira ini. Halo bos, selamat datang di Bursa Sajadah, one stop shopping untuk perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh. Kita berasal dari jualan hanya sajadah saja, tapi sekarang kita sudah lengkap banget dengan segala macam kurma dan berbagai macam oleh-oleh hajinya. Penasaran? Tetapi cuan bos! Nih bos, Wonder Woman kita, Bu Hira, yang mulai menjalankan bisnis ini sejak tahun 2008 bos. Awalnya, Bu Hira adalah akuntan pajak di Australia bos. Tapi atas permintaan sang ayah, Doi mau nggak mau ya bos, harus menjalankan bisnis ini. Apalagi saat itu, Bu Hira terpaksa menjalankan sendirian bisnis ini karena saudaranya meninggal dunia di tahun 2014. Posisinya adalah saya sekarang dipaksa nih sebagai perempuan yang harus menjadi laki-laki ibaratnya gitu kan. Mau nggak mau harus bisa menjalankan sebuah perusahaan dengan, kita ada total ada 13 toko gitu kan ya, dengan toko yang banyak, dengan karyawan yang banyak gitu. Mental baja sekali bos, salut deh Bu. Bisnis ini emang awalnya hanya menjual sajadah aja ya bos. Tapi karena banyak permintaan produk perlengkapan ibadah yang beragam, akhirnya sang ayah mengembangkan bisnisnya menjadi toko oleh-oleh perlengkapan haji dan umroh. Memang ayah itu memulai bisnis ini, waktu itu beliau pulang dari haji awalnya. Pada saat di sana beliau melihat, kok banyak ya orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu yang belanja oleh-oleh haji gitu kan. Ini kayaknya bagus nih kalau kita bikin oleh-oleh haji di Indonesia. Jadi orang-orang tuh nggak usah, para jamaah haji itu nggak usah repot gitu untuk beli oleh-oleh haji di sana. Tapi yang jadi primadona penjualan di sini bos, so pasti sajadahnya nih. Dan juga kita lagi punya yang lagi viral, yaitu sejadah ukir. Nah, sejadah ini lagi viral banget teman-teman, karena kita bisa mengukir nama orang-orang atau teman-teman kita di sini. Jadi bisa dipesan dan kita bisa minta ukiran khusus untuk nama teman-temannya. Kerennya nih bos, saking viralnya, penjualan sajadahnya bisa mencapai 1000 lebih bos. Emang sih sajadah ini cocok banget buat oleh-oleh. Apalagi harganya murce banget bos. Cuman dari Rp40.000 aja sampai Rp60.000. Selain sajadah ukir, masih ada lagi nih sajadah kubah, sajadah tebal maupun sajadah lipat. Nah ini cocok banget buat kaum milenial jompo. Kalau pinggang pegel sehabis baca Al-Quran, bisa banget nyender sebentar di lipatan sajadahnya yang bisa menyangga berat badan sampai 100 kg. Hehe. Harganya juga cukup terjangkau bos. Dengan fungsi seperti ini ya bos, cuma 200 ribuan aja. Selain sajadah nih bos, ada yang nggak boleh dilewatkan, yaitu parfum bos. Bersih dan wangi adalah bagian dari iman ya bos. Di sini banyak parfum non-alkohol bos. Mulai dari aromaan bunga sampai kesturi yang harganya puluhan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. FYI nih bos, toko oleh-oleh ini udah tersebar di Pulau Jawa ya bos. Mulai dari kota Bandung, Jakarta, Depok, Cirebon, sampai Surabaya. Wah, no kaleng-kaleng ya bos bisnisnya.
Kalau dibilang mudah nggak mudah pastinya ya, maksudnya nothing is easy gitu, tapi ya memang harus dihadapi dan harus dijalani gitu kan. Di awal-awal memang banyak persinggungan lah ya. Peluang bisnisnya emang menggiurkan ya bos. Bu Hira bisa banyak mendulang cuan saat menjelang Idul Fitri, umroh maupun saat musim ibadah haji. Para jamaah jadi nggak perlu riwah mempersiapkan kebutuhan ibadah haji maupun umroh ya bos, karena di sini tersedia lengkap. Mulai dari pakaian ihram, mukena, topi, sampai tas kecil yang berisi peralatan mandi. Nah, kalau mau menambah keperluan ibadah atau kasih oleh-oleh, bisa banget bos. Di sini ada berbagai macam oleh-oleh, mulai dari parfum, cemilan khas Arab, sampai peralatan sholat bos. Saking lengkapnya, Bu Nurhaya jauh-jauh datang dari Serang untuk berbelanja di sini bos. Soal harga, bisa dibilang di sini harganya lebih murah bos. Apalagi doi member di sini, jadi dapat potongan lagi bos. Mantap. Lengkap. Kebanyakan kan barang-barang asal Saudi ya. Gak cuma sedia oleh-oleh aja, buat yang mau nyari cemilan khas Timur Tengah juga ada di sini bos, yang diproduksi sendiri bos. Seperti samosa, minuman kurma, atau kacang-kacangan Arab pistachio yang bisa dinikmati di kafe mini mereka. Cakep deh. Jadi penisirin dong, tim cuan, berapa sih omset usaha ini? Let's say, dalam sebulan ada sekitar 1.000 orang dengan pembelian sajadah ukir Rp60.000. Maka sebulan dari sajadah ukir ada 60 juta rupiah. Ini baru dari penjualan sajadah ya bos. Belum dari penjualan yang lainnya bos. Bisa tembus ratusan juta rupiah bos. Lewat usaha ini juga, Bu Hira banyak mempekerjakan karyawan di tokonya. Bahkan setiap bulannya, Bu Hira selalu mengumrohkan karyawannya. Selain itu, Bu Hira sering banget menyisihkan pendapatannya sebulan untuk disedekahkan ke beberapa pesantren. Kita bisa ibaratnya memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang gitu. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan kepada banyak orang, merasa bermanfaat lah minimalnya gitu. Jadi kayak karyawan-karyawan kita gitu kan, tim-tim kita itu kan dia tidak sendirian, dia punya pasangan, dia punya anak. Nah itu kan berarti kita itu memberi ibaratnya memberi kehidupan kepada keluarganya. Itu buat aku tuh sesuatu banget gitu, maksudnya dengan berbisnis aku merasa bisa memberi manfaat lebih kepada karyawan dan kepada tim itu yang paling utama secara internal gitu kan. Alasan ini yang bikin Bu Hira berpikir 2 kali melepaskan bisnis sang ayah. Karena banyak banget orang-orang di sekitarnya yang menerima manfaat dan bergantung pada usahanya ini. Semangat ya Bu, tetap istiqomah dan selalu menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bos, sebagai pebisnis kita harus punya mental baja, harus kuat dalam menghadapi segala macam tantangan yang ada dalam bisnis kita. Yang penting cuan bos.